Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua dan sering banget ditanyain, apalagi tidak lain dan tidak bukan adalah kisah Pedro si Kalakea. Waduh, ini udah ditunggu-tunggu. Mas Yudo Haryo Negoro, terima kasih banyak. Akhirnya rampung juga ya kisah Pedro untuk bisa di-up di channel Ilo Bercerita ini. Ditunggu lagi pokoknya. Jangan lama-lama dong ya Mas Haryo ya. Dan buat teman-teman pasti udah nggak sabaran masuk ke dalam kisahnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe ya. Ayo, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Udah gak sabaran pasti untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Kita berangkat ke Yogyakarta. Langkah pertama di tanah Jawa. Kisah Pedro. Di sebuah rumah makan yang cukup besar, seorang laki-laki duduk di atas sebuah bangku rumah makan. Rambutnya gondrong sepunggung diikat sekenanya dengan karet gelang. Dia mengenakan kaos buntung berwarna hitam, memperlihatkan bahu dan lengannya yang kekar berotot. Sesekali dia menyeruput kopi panas di depannya dan menghisap rokok kretek. Wajahnya yang mulai ditumbuh brewok, dengan kulit kecoklatan dan berkilat seperti tembaga, tertunduk dengan mata menatap asbak di depannya yang sudah berisikan beberapa puntung rokok. Pedro sedang gusar dan pikirannya buntu dipenuhi kerisauan yang telah mengganggu dirinya selama beberapa hari terakhir ini. Matanya sayu karena kurang tidur dan beberapa kali dia terbatuk. Pikirannya menerawang jauh, menembus dimensi-dimensi yang serasa asing baginya. Pikiran dan prasangka buruk berjubel memenuhi kepalanya. Sebuah tangan meraba pundaknya dengan halus, dan bau sedap nasi goreng menyergap hidung membuat Pedro tersenyum. Diusapnya tangan yang mulai keriput itu. "Makan, Leh. Simbo perhatikan sudah beberapa hari ini kamu itu nggak begitu doyan makan. Kalau makan pasti nggak dihabiskan. Apa kamu sakit?" ujar Mbok Is, ibunda dari Pedro. "Enggak kok, Mbok. Aku masih sehat dan segar bugar. Cuma ya sedang gak nafsu aja." Kila Pedro menengok memandang wajah Simbonya yang teduh dan selalu saja mampu menenangkan pikirannya. Mbok Is kemudian duduk di hadapan Pedro. "Kamu mikirin Tika yo, ya kan? Simbo tahu kamu itu pasti mikirin Tika kan?" tanya Mbok Is sambil mengulum senyum. Pedro nyengir sambil menggaru kepalanya yang tidak gatal. "Allah, Simbo ini loh malah ngeledek." Wajah Pedro bersemu merah membuat Mbok Is tersenyum lebar, memperlihatkan beberapa giginya yang sudah ompong, lalu terkekeh menepuk-nepuk lengan Pedro yang kekar. "Bukannya meledek. Simbo yakin kamu itu kangen sama Tika. Baru ditinggal beberapa bulan kok sudah doyan makan. Kalau memang kangen, ya Mbok datengin aja." Mbok Is kembali terkekeh. "Itu dia masalahnya, Mbok. Aku itu nggak punya alamatnya. Lagi pula kan kalau mau nengok Tika itu harus ke Jawa loh. Mahal biayanya." "Alah, berapa sih biayanya? Gak akan bikin kita langsung melarat toh. Wong duit kita itu kan masih banyak. Dan tiap hari bukannya habis malah nambah terus. Sampai bingung aku mau disimpan di mana." Seloro Mbok Is lagi. Ya, sebenarnya Mbok Is tidak sedang berseloroh karena Pedro, Simbonya memang memiliki uang yang sangat banyak. Selain rumah makan, Pedro sampai harus membeli beberapa petak tanah, beberapa ruko di pasar, dan menanggung seluruh biaya listrik di masjid besar dan beberapa langgar yang tersebar di desa ini. Namun, uang yang tempo hari diberikan Mbah Man seakan tidak ada habisnya, bahkan terus saja bertambah.
Beberapa orang sampai curiga dan mulai kasakusuk menuduh Pedro melakukan pesugihan, namun tuduhan itu tidak pernah terbukti dan membuat penduduknya menjadi malu sendiri. Pedro cukup rajin beribadah dan hampir tidak pernah melewatkan sembahyang 5 waktu berjemaah di masjid. Tidak pernah menolak jika diminta bantuan keuangan, dan sedekahnya jangan ditanya. Bahkan Pedro sudah mendaftarkan diri bersama simbonya untuk menunaikan ibadah haji di tahun depan. Begitu juga dengan ketiga teman kalakeanya. Jamaan sukses menjadi peternak sapi, juga membuka rumah jagal, dan bahkan berencana membuka pabrik pengolahan daging sapi. Supri memiliki beberapa cabang toko elektronik dan peralatan rumah tangga, sementara Jumali, meskipun dia hanya seorang pegawai negeri rendahan, ia memiliki beberapa rumah kontrakan, rental mobil, dan malah membentuk klub sepak bola dan juga voli remaja atas biayanya sendiri. Uang yang mereka miliki dikelola dengan bijak, dan Bahman secara gaib selalu menuntun mereka untuk selalu membantu sesama, bahkan tanpa diminta. Lucunya, sikap keempat kalakea itu sama sekali tidak berubah. Mereka tetap saja nongkrong di pangkalan becak dan memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, dan konsisten dengan karakter mereka masing-masing. Meskipun terkenal kaya raya dan juga sakti, kesombongan, merendahkan orang lain, kebiasaan overkonsumtif, dan sikap negatif lainnya yang biasanya menjangkiti orang kaya baru seakan tidak berpengaruh bagi mereka. Apalagi ada Lantip yang sangat mereka hormati dan dianggap sebagai saudara tertua, mereka segan untuk berbuat hal-hal negatif karena sangat menghormati Lantip. Tapi Pedro memang tidak pernah berniat untuk menengok Tika. Meskipun rasa rindunya sudah berkarat, hatinya diliputi keraguan dan tersiksa oleh mimpi-mimpi buruk tentang Tika yang selalu berulang hampir setiap malam dalam mimpinya. Pedro selalu melihat Tika di atas sebuah perahu yang hampir karam, di atas samudera tak bertepi dengan air berwarna hitam, dan selalu bergolak menciptakan ombak-ombak raksasa yang tinggi menjulang. Setiap kali dia berusaha menolong Tika, sebuah tatapan dingin menusuk dan wajah cemberut selalu menghiasi wajah Tika. Gadis cantik itu mendadak terasa asing baginya. Kemudian di ujung mimpinya, dia melihat sebuah lubang hitam menganga seluas semesta, dan sesaat kemudian menelan Tika yang melayang cepat tanpa jeritan, tanpa teriakan ketakutan, dan kemudian gadis itu hilang begitu saja tanpa kata atau sekedar salam perpisahan. Dalam alam bawah sadar, Pedro selalu menemukan dirinya bagaikan anak kecil yang menangis ketakutan karena ditinggal sendirian di tengah samudera yang gelap, sedih, dan juga sakit mendera jiwa dan raganya, sakit yang teramat sangat. Lamunan Pedro seketika buyar ketika di depannya sudah terhidang sepiring nasi goreng yang masih panas dengan bau harumnya yang sangat menggugah selera makan Pedro. Dilihatnya Bois yang tersenyum dengan tatapan teduh dan segera berjalan meninggalkannya menuju dapur. Namun selera makannya yang memang tidak begitu baik membuat Pedro malas-malasan menyantap makan malamnya. Di saat Pedro sedang mencoba menghabiskan nasi goreng itu, mendadak kawan-kawannya datang. Jumali, Jamaan, dan Supri dengan wajah cerah lalu senyum hangat menyapa Pedro. Alah, Joni Rampo kok makan nasi goreng? Harusnya itu roti, hamburger, sama apa sih yang bunder-bunder tipis koyok nampan itu? Seru Supri meledek Pedro. Bisa maksudmu? Tanya Jumali. Lah, dasar lidah deso, bukan pisah tapi pija. Yah, payah kamu Jum. Timpal Jamaan mengoreksi Jumali. Oh, ini lagi sama-sama deso lidahnya. Baru ngomong bahasa keren sedikit, lidahnya langsung cepat. Yang bener itu fitja, ujar Supri dengan jumawa. Alah, masa bodoh. Pokoknya itulah, wong kita semua kan aslinya belum pernah nyicipin makanan itu. Kita itu kan cuma lihat di TV toh. Mungkin kalau di kita itu ya mungkin semacam martabak. Tukas Jumali dengan wajah agak masam. Ya beda toh, martabak itu nggak bunder, tapi setengah lingkaran dan rasanya manis. Balas Supri. Loh, kan ada martabak yang nggak manis rasanya, martabak telur. Ayo gimana? Sampar Jamaan. Tapi martabak telur itu nggak bunder Jam, protes Jumali. Lah, sudah,
gak perlu diributkan. Yang manis itu bukan martabak, tapi aku, kata Pedro sambil mengunyah nasi gorengnya. Bambang, jangan bikin aku ngomong jorok ya. Tak sikut bisa merot lambemu, bentak jamahan sewot. Pedro setengah mati menahan tawa. Ya, kedatangan ketiga temannya itu cukup membuat hatinya yang sedang rusuh sedikit terhibur. Pedro segera menghentikan makannya yang masih separuh itu. Loh, gak habis bro, aku bantu yo, ujar Supri yang segera merampas piring Pedro dan langsung melahap nasi goreng yang tinggal separuh itu. Enak Mas Supri, kodenya Maan. Enak banget toh. Kamu kan tahu masakan Bois itu nggak pernah gagal. Kebetulan aku memang lapar sih. Ujar Supri dengan mulut penuh nasi. Tambahin nasi loh, biar kenyang nyawet. Jumali ikut menggoda. Lah itu ajaran sesat. Masa makan nasi goreng ditambah nasi? Aku paham kalau kamu memang nggak pinter-pinter banget Jum, tapi ya jangan gila juga. Tanda Supri mangkel. Loh, kamu itu sehat kan? Lagi nggak sakit kan? Tanya Jumali tiba-tiba hingga membuat Pedro bingung. Loh, seperti yang kamu lihat toh, aku itu sehat dan bugar. Memangnya kenapa? Pedro balik bertanya dengan polos. Ya bagus kalau begitu. Tapi kok beberapa hari ini kamu nggak kelihatan di pangkalan becak? Tanya Jumali sambil menyeret sebuah bangku kayu, lalu duduk di depan Pedro, mepet sekali dengan Supri yang sedang sibuk menghabiskan nasi gorengnya. Dunia itu gak cuma selebar celana kolormu Jum. Buk geseran dikit, aku ini lagi makan, protes Supri sewot karena merasa terganggu. Loh, kalau ada masalah itu Mbok, ya kami dikasih tahu toh. Kita itu kan sudah seperti saudara. Kita sudah mengalami kematian, lalu hidup kembali bersama-sama. Kita sudah melalui banyak hal. Jadi Mbok, ya nggak usah nyembunyiin sesuatu loh dari kami. Kami semua ikut merasakan. Kalau pikiranmu itu sedang ruwet, kayak rambutnya Jamaan, ujar Jumali setelah menggeser kursinya. Aku nggak menyembunyikan apa-apa dari kalian. Ya aku hanya belum cerita, jawab Pedro lesu. Nah, cerita. Siapa tahu kami ini dapat membantu, tukas Jumali. Pedro diam sesaat, memandang ketiga teman yang menunggu ceritanya lalu menghela nafas. Dan sejenak kemudian dia mulai menceritakan mimpi buruknya ketiga teman kalekeanya yang menyimak dengan serius. Wajah Pedro terlihat berat dan beberapa kali dia harus berhenti lalu menghela nafas panjang. Sudah, jangan terlalu dipusingkan. Mungkin kamu itu hanya lagi kangen aja sama Tika, komentar Supri setelah mendengarkan penuturan Pedro. Barangkali mimpimu itu hanya bunga tidur. Dan mungkin Supri benar, kamu itu hanya kangen berat sama Tikamu itu, Jumali menimpali. Kalau hanya sekedar bunga tidur, mengapa mimpi itu bisa berulang beberapa kali dengan gambaran yang sama? Jelas ini bukan mimpi biasa, bantah Pedro. Jamaan kemudian angkat bicara. Ya katakanlah mimpimu itu bukan mimpi biasa. Ya katakanlah semacam firasat atau malam katakanlah semacam wangsit yang katakanlah kebenarannya masih perlu pembuktian. Tapi jangan sampai mimpi seperti itu merugikanmu. Katakanlah sampai membuat dirimu katakanlah seperti ini. Ya katakanlah kalau kamu hanya sekedar kangen dengan katakanlah Dek Tika. Lantas solusi yang katakanlah pas untuk kamu itu apa? Atau katakanlah kita sudah punya solusi semacam katakanlah kita akan mengunjungi Dek Tika di Jawa. Lalu kapan kita akan katakanlah berangkat? Atau katakanlah jam sudah jam. Bicaramu muter-muter kayak obat nyamuk. Pusing aku, potong Pedro jengkel. Tapi sebentar, sepertinya itu di Jamaan itu masuk akal loh, timpal Jumali. Nah, katakanlah Jum, sambar Jamaan yang senang mendapat dukungan dari Jumali. Kalau kamu sekali lagi bilang katakanlah, tak ros lambemu Jam, ancam Pedro dengan muka sebal membuat Jamaan mengkerut. Sabar Bro, sabar. Jangan terpancing emosi. Begini Bro, bagaimana kalau kita pergi ke Jawa untuk menengok Tika? Usul Jumali. Gak sekalian nengokin Jaki ya Jum, timpal Supri. Ya sekalian dong, mereka kan ngontraknya bareng, jawab Jumali sambil senyum-senyum. Hah? Jawa? Jauh banget loh. Jauh itu
Jun. Kita semua kan belum pernah ada yang ke sana. Wong ke Bandar Lampung aja belum tentu setahun sekali. Bisa kesasar kita di sana. Sambar Pedro dengan wajah kecut. Loh, kok kamu takut sih, Bro? Tanya Jumali keheranan. Aku itu bukannya takut. Tapi ingat, perjalanan ke sana itu kan jauh. Kita harus nyebrang, naik kapal, melewati Jakarta, Jawa Barat, baru sampai ke Jawa Tengah, dan akan finish di Jogja. Dan opo, mau berapa hari kita menempuh perjalanan itu? Jelas Pedro dengan wajah semakin kecut. Alah, kita ini cuma mau ke Jawa loh, bukan ke Amerika. Tempo hari kita ke alam gaib dan berperang dengan Godayit aja berani. Masa cuma ke Jawa aja takut, Bro? Timpal Supri ketus. Beda, Pri. Kita ke alam gaib itu tidak direncanakan dan jarak dekat. Cuma selangkah setelah menembus proposal yang sudah dibuat Mbah Man. Gila, Pedro. Hah? Proposal? Kapan Mbah Man bikin proposal? Memangnya dia mau minta izin ngadain konser gitu? Tanya Jumali heran. Alah itu loh, pintu gerbang gaib menuju dimensi lain. Namanya proposal toh? Tanya Pedro dengan yakin. Kopral paling, celetuk zaman sebal. Portal, Bro. Itu namanya portal, bukan proposal. Kamu itu goblok kok nggak nambah-nambah. Dulu nyebutnya porkas, sekarang proposal. Biu, ampun Gusti. Seru Jumali sambil menepuk-nepuk jidatnya sendiri. Pedro nyengir malu. Ya portal, wong cuma beda dikit aja loh. Gila, Pedro mengelum senyum. Dikit gundulmu. Sudah, ayo kita berangkat. Gak usah mikir-mikir lagi. Omel Jumali. Oke, kalau begitu besok kita kemon. Sahut Jambaan dengan penuh semangat. Ya jangan besok juga toh. Aku ini kan pegawai negeri, gak bisa saya enaknya minggat tanpa izin dulu sama atasan. Protes Jumali. Terus mau berangkat kapan? Hah? Kita itu harus cepat bergerak. Aku khawatir kalau firasat Pedro itu ternyata benar, bisa bahaya. Timpal Supri. Aku usahakan besok urusan cuti beres dan lusa kita bisa segera berangkat. Gak usah bingung, kita pakai mobilku saja plus sopir, kata Jumali sedikit sombong. Gak jelas pakai mobil mula. Kamu itu kan juragan rental mobil. Dan khusus untuk perjalanan kita lusa, kita itu harus pakai mobil terbarumu. Ya, biar keren loh, ujar Supri. Lah beres kalau cuma begitu. Kebetulan aku itu punya sopir yang sangat hafal dengan daerah-daerah di Jawa dan sering banget nyopir ke sana, kata Jumali lagi. Oke, berarti gak ada masalah. Semuanya beres, aman, terkendali. Tinggal ini nih, si Mas Pedronya mau berangkat nggak? Kok kayaknya ragu, saut Supri. Ya sudah, lusa kita berangkat. Tapi ingat, jangan sampai nyasar lo ya. Pedro mengultimatum. Semua yang ada di situ tersenyum puas dan membayangkan bagaimana asiknya jalan-jalan ke tanah Jawa. Setelah semuanya beres, 2 hari kemudian, keempat kalakea itu berangkat ke Jawa dengan mengendarai mobil minibus Suzuki Carry kreasi Adiputro keluaran terbaru yang lega dan juga nyaman. Drum mesin yang lembut, AC yang disetel sedang, dan cara sang sopir yaitu Mas Herjuno menyetir cukup terampil dan profesional sehingga seluruh penumpang merasa nyaman, kecuali Pedro. Baru saja mereka sampai di bypass untuk menuju ke pelabuhan Bakauheni, Pedro sudah mabuk. Perjalanan yang memakan waktu hampir 3 jam itu diwarnai dengan suara orang muda yang diperdengarkan Pedro sehingga membuat ketiga temannya jengkel. Ternyata hal inilah yang membuat Pedro ogah-ogahan untuk ikut berangkat ke Jawa. Pedro suka mabuk kendaraan. Waktu mereka berhenti sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, Pedro setengah mati menahan rasa mual, membuat sholatnya jauh dari kata khusyuk. Ketika sampai di dekat gerbang masuk pelabuhan Bakauheni, sudah hampir isya dan Pedro muntah lagi, wajahnya sampai pucat dan tampak memelas. Mas Herjuno membelokkan mobilnya menuju ke rumah makan terdekat. Mereka berlima mengisi perut dan memberikan pil anti mabuk untuk Pedro. Pedro meminum 3 pil sekaligus yang membuatnya teler segera setelah mobil mereka masuk menuju dermaga dan mengantre untuk naik kapal. Pedro tidur mendengkur di jok belakang. Pada waktu itu,
Tahun 1990, menyeberang dengan kapal laut tidaklah senyaman sekarang. Seluruh mobil berhimpitan di dek bawah kapal yang panas, pengap, bau solar dan bau pesing. Kebetulan mobil yang mereka kendarai diapit oleh dua truk besar yang mesinnya tidak dimatikan. Alhasil, Mas Herjuno juga tidak mematikan mesin mobil, lalu kemudian memasang AC terus-menerus karena Pedro tidur pulas dan tidak bisa dibangunkan. Sementara teman-teman kalakianya bersama Mas Herjuno naik ke dek atas untuk sekedar bersantai, menikmati angin laut sambil merokok, ngopi dan ngobrol ngalor ngidul. Pedro tetap tertidur dengan pulasnya. Pedro tidak tahu bahwa kapal yang terlihat jorok, kumuh, dan banyak karat di sana sini itu sempat terombang-ambing dengan hebat di tengah lautan Selat Sunda yang malam itu berombak besar. Pedro tidak tahu kalau Supri sempat berkenalan dan bertukar alamat dengan seorang gadis manis asal Tasikmalaya yang bernama Imas. Pedro tidak tahu kalau Mas Herjuno diam-diam menyelinap pergi dan ikut berjudi bersama sopir-sopir truk dan hampir dikeroyok lalu dibuang ke laut karena ketahuan bermain curang. Untung ditolong oleh Jamaan dan Jumali. Para sopir itu langsung mengkerut, didatangi oleh dua pemuda bertubuh kekar itu. Pedro sama sekali tidak tahu kalau kapal itu sempat berhenti sekitar 1 jam lebih untuk menunggu kesempatan berlabuh. Total perjalanan dengan kapal itu memakan waktu hampir 5 jam. Lewat tengah malam, ketika kapal itu akhirnya berlabuh di Pelabuhan Merak, Banten, di Cilegon, mereka pun berhenti lagi untuk sekedar makan dan beristirahat sebentar di sebuah restoran Padang yang besar. Kemudian, menjelang dini hari, mobil itu kembali meluncur menuju Jakarta. Lepas dari Jakarta, masuk ke Cikampek selepas subuh. Setelah sembahyang subuh yang terlambat dan sarapan, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan melewati jalur selatan menuju Jatibarang. Perjalanan yang santai dan menyenangkan, dan semua menikmati perjalanan tersebut. Mas Herjuno yang sempat membual bahwa dia sangat mengenal jalur-jalur perjalanan ke Jawa sampai ke jalan-jalan tikusnya. Jalur Pulau Jawa sangat dia pahami seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Ternyata tidak membual. Ya, dia memang hafal di luar kepala dan tahu di mana restoran murah dan enak yang bisa mereka singgahi untuk makan dan beristirahat. Pemandangan sepanjang jalan juga sangat menyenangkan. Meskipun Pedro masih saja tertidur dan baru bangun setelah mereka berhenti di sebuah rumah makan di daerah Kebumen menjelang asyar. Tujuan mereka sudah dekat. Ketika mereka berlima sedang makan dengan lahap, datanglah sebuah baby Benz hitam memasuki halaman restoran dan mengambil tempat parkir. Kemudian setelah mobil berhenti, keluarlah seorang laki-laki tampan dengan pakaian rapi, berwajah tampan, dengan rambut panjang terikat rapi. Di sebelahnya berdiri dengan anggun seorang wanita dengan pakaian ketat berwarna hitam yang membungkus seluruh tubuhnya yang tinggi, padat, berisi, dan tentu saja berwajah cantik meskipun senyumnya terkesan binal. Mereka berdua berjalan bergandengan memasuki restoran dan mengambil tempat duduk yang dekat dengan para kalakea itu. Kedatanganku kemari sebenarnya ada kaitan dengan peristiwa yang menimpa kalian semua kemarin, ujar Mbah Man dengan suara berwibawa. Tika dan Sekia mendengarkan dengan serius. Mereka berdua memang sebenarnya memiliki banyak pertanyaan untuk Mbah Man terkait kedatangan yang tiba-tiba dan juga peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi belakangan ini. Namun, Mbah Man seperti bisa membaca pikiran kedua gadis itu. Dengan gaya khasnya yang santai namun tetap serius, Mbah Man meneruskan kalimatnya. Nimas Ayu Mustika dan Nimas Ayu Zakia, kalian berdua tanpa sadar telah terjebak dalam sebuah lingkaran kekuatan supranatural yang telah tertanam dan berpusar di tempat ini selama berabad-abad. Aku tahu teman kalian sudah pernah menjelaskan hal ini, namun perlu diketahui, dalam tubuh Nimas Ayu Mustika telah tertanam sebuah kekuatan besar yang berasal dari intisari ilmu kidung mantra yang sudah Nimas kuasai sejak kecil. Seluruh ilmu kidung mantra yang termaktub dalam kitab Purwajati yang ditulis oleh Sunan Kalijaga mengandung daya pikat yang sangat kuat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib.
Iblis dan makhluk astral yang lain akan berebut masuk ke dalam tubuhmu untuk menguasai dirimu dan juga kekuatanmu. Bahman berhenti sebentar, menatap Tika dan Zakia bergantian, kemudian dia meneruskan. Kidung-kidung dalam kitab Purwajati bukanlah mantra kidung sembarangan. Sunan Kalijaga memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang sastra dan seni. Salah satu anggota Wali Songo generasi kedua ini adalah orang yang sangat tekun mengolah kebatinan dan lebih tekun lagi mengkaji kitab suci. Purwajati adalah salah satu karya terbaiknya. Nimas Ayu Mustika, dirimu telah mempelajari kitab ini di bawah bimbingan ayahmu yang meskipun terkesan berangasan dan pemarah, namun dia memiliki kelembutan dan juga kebeningan jiwa yang kemudian dia wariskan padamu, sehingga dirimu dengan mudah dapat menyerap seluruh isi kitab ini sekaligus mengamalkannya menjadi kekuatan dahsyat yang sebenarnya nyaris tidak terukur, dan dirimu mungkin belum tahu atau menyadari bahwa kekuatan dahsyat itu memerlukan pengendalian yang lebih dahsyat. Kejadian kemarin ketika kamu menghajar pemuda iblis itu hanyalah sebuah letupan kecil dari amarahmu. Nafsu amarah berwarna merah dan berelemen api dengan mudah menguasai pikiranmu, karena nafsu yang lain belum kau latih untuk berdampingan sejajar sama kuat dengannya. Untuk itu, kau harus mulai belajar mengendalikan keempat jenis nafsu yang ada dalam dirimu, yaitu nafsu amarah, aluamah atau nafsu kemalasan dan kerakusan, lalu nafsu supiah, yaitu nafsu birahi untuk berkuasa dan menguasai, sekaligus nafsu yang selalu haus pada kesenangan tubuh dan duniawi. Kemudian terakhir adalah nafsu mutmainah yang berwarna putih bersih, lembut, dan seluruh sifat baik dalam dirimu, ujar Bahman panjang lebar. Yongki, pemuda itu Mbak sempat bilang kalau dia telah membangkitkan iblis dalam diriku dan aku akan menjadi salah satu dari mereka. Bahkan mungkin yang terkuat, tanya Tika dengan ekspresi ragu. Yang namanya iblis tetaplah iblis, Nimas Ayu. Mereka memang bertugas menyesatkan manusia. Salah satunya dengan cara menghadirkan sifat ragu-ragu dalam dirimu, kemudian lambat laun kau akan kehilangan keyakinan atas dirimu sendiri pada Sang Pencipta, dan memang akhirnya kau akan menjadi salah satu dari mereka kalau kau tidak mampu untuk melawan tipu daya mereka, jawab Bahman lugas dengan senyuman bijak sehingga membuat Tika dan Zakia menghela nafas lega. Maaf Mbak, kapan saya harus melatih semua itu? Tanya Tika antusias. Secepatnya Nimas, mungkin malam ini. Nanti akan kuajarkan caranya. Nimas Zakia juga harus ikut, ujar Bahman dengan serius. Tika dan Zakia mengangguk berbarengan dengan senyum mengembang. Bahman terkekeh dengan suara khasnya. Ada tamu toh. Sudah lama. Jak, lah tamunya kok dianggurin. Bikin teh sana lo, gak sopan. Sebuah suara mendadak muncul bersama kedatangan Rina dan Kiki dan juga seorang pemuda yang ternyata adalah Bangun. Sementara itu, di restoran Kebumen, keempat Kalakea dan Mas Herjuno sedang makan dengan lahapnya sampai tidak sadar bahwa ada dua pasang mata mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Bro, kamu enak bener sih, sepanjang jalan cuma tidur aja, ngorok kayak tikus kelenger, kata Supri membuka percakapan. Kamu takut mabuk ya? Dasar Rambo kalengan. Pantesan kemarin seperti nggak minat ikut ke Jawa. Gak taunya drunken master. Timpal Jumali disambut tawa ngakak mereka semua. Pedro hanya tersipu dan nyengir malu. Lah untung kita bawa obat anti mabok. Coba kalau dia mabok terus-terusan, belum sampai tujuan udah jadi jerangkong. Ibu Jemaan sambil menyeruput teh panasnya. Pedro hanya bisa pasrah digarap oleh teman-temannya. Kira-kira kapan kita sampai ke Jogja, Mas Her? Tanya Pedro mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya mudah-mudahan sih 3-4 jam lagi kita sudah mulai masuk kota, ujar Mas Herjuno yang sedang sibuk dengan ayam bakarnya. Masih jauh ya? Keluh Pedro.
Kenapa? Udah nggak sabar? Pengen ketemu deti kamu itu? Sabar Jamaan. Pedro hendak menjawab, namun tiba-tiba matanya tertumbuk pada dua orang yang sedang menatap tajam ke arah mereka. Pedro terdiam karena merasakan sebuah hawa yang tidak mengenakan. Sorot mata kedua orang itu serasa menusuk dan mengintimidasi. Pedro menyikut lengan Supri yang berada di sebelahnya. Supri menengok padanya, dan dengan pandangan matanya, Pedro meminta Supri untuk melihat kedua orang itu. Supri ikut terkesiap. Raut wajahnya mendadak berubah serius. Tingkah kedua Kalakea itu memancing Jumali dan Jamaan yang duduk di seberangnya menengok ke belakang. Mereka semua menerima tatapan yang dingin tajam menusuk. Perbawah hitam mengental membuat keempat Kalakea itu bersiap dengan tenaga dalamnya untuk mengantisipasi segala kemungkinan Jumali. Kemudian mencolek Mas Herjuno. Mas, masuk ke mobil. Perintah Jumali singkat dan tegas. Loh, ada apa? Tanya Mas Herjuno bingung. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat masuk. Hardik Jumali lirih namun tegas dan langsung membuat Mas Herjuno menurut, lalu bergegas meninggalkan keempat Kalakea itu dengan raut wajah kebingungan. Jumali berdiri dari kursinya. Dengan tatapan nyalang, ia menghardik kedua orang itu. Siapa kak? Belum habis kalimat Jumali, mereka berempat sudah berpindah ke tempat lain. Cuaca yang tadinya terang mendadak berubah temaram berwarna biru. Angin berhembus menusuk tulang dan para Kalakea menemukan dirinya berada di sebuah padang yang sangat luas, tidak bertepi, tidak ada pepohonan dan tumbuhan lain, hanya tanah berkerikil dan berpasir. Lah, aku belum sempat minum ini, tenggorokanku serat, keluh Pedro, dan mendadak Supri mengulurkan tangannya yang memegang segelas besar es teh manis. Ini minum dulu Mas Bambang, kebetulan tadi aku masih megang gelas ini. Ternyata ikut ke bawah. Lumayan, ujar Supri terkekeh. Pedro segera menyambar gelas itu lalu meminumnya dengan rakus. Lah, itu kan gelas punya restoran, Pri. Kalau hilang bagaimana? Tugas Jamaan dengan wajah khawatir. Ya digantilah, tenang biar aku yang bayar. Wong cuma gelas koyok gini aja kok bingung. Tak beliin selusin kalau perlu, sahut Supri sewot. Wah, teman-teman, kita dibawa masuk alam gaib ini langsung tanpa lewat portal. Gumam Pedro. Portal apa proposal, Bro? Gue di Jumali. Porkas paling, sahut Jamaan. Gombal, timpal Supri. Kalian apa sih? Kita ini sedang dalam situasi tidak enak. Masih ngurus hal-hal nggak penting loh. Dasar amatiran. Hardik Pedro jengkel mendadak. Sebuah suara terdengar membahana memekakan telinga. Kalakea. Suara itu mampu membuat keempat Kalakea tergagap dan membisu sesaat. Jauh-jauh kalian datang hanya untuk mengantar nyawa. Lanjut suara itu lagi. Dua orang yang tadi berada bersama mereka di restoran ternyata sudah berdiri bertolak pinggang tak jauh dari keempat Kalakea itu berada. Dua orang itu menatap tajam ke arah keempat Kalakea yang terpaut sekitar 10 meteran. Seorang laki-laki parlente dengan wajah tampan dan berkemeja putih, bercelana pantalon hitam tegak di samping perempuan berpakaian kulit berwarna hitam berkilat dan super ketat, membungkus tubuhnya yang sintal padat berisi. Wajahnya cantik namun terkesan binal dengan senyum yang dibuat-buat. Siapa kalian? Teriak Pedro dengan suara tak kalah keras. Asem kamu, Bro. Kalau mau teriak kira-kira dong, bisa remuk ini kupingku, protes Supri yang berdiri di samping Pedro. Maaf, gak sengaja, maklum, terbawa suasana, kata Pedro sambil cengengesan. Lelaki parlente itu tersenyum sinis dengan berkacak pinggang dan jumawa. Ia lalu menjawab, sudah kubilang, kita akan bertemu lagi. Pedro, kau hanya lupa, tapi tak apa, karena sebentar lagi hidupmu dan juga teman-temanmu akan berakhir. Senyum sinis yang menyebalkan itu semakin lebar. Pedro meludah ke tanah lalu maju satu langkah. Sombong sekali. Udah, gak perlu kebanyakan bacot. Ayo maju, tantang Pedro sambil menyenggol Jumali. Kau hadapi perempuan itu, biar Jamaan yang ngurusi pemuda sombong itu, bisik Pedro pada Jumali. Loh, kok aku? Lah terus kamu ngapain? Tanya Jumali heran. Aku dan Supri akan memantau dulu, menjajaki kesaktian mereka. Lagi pula aku ini masih sedikit mual. Lak Pedro dengan wajah yang polos. Kamu mabuk lagi ya? Timpal Jamaan. Bukan, kali ini aku kekenyangan, ujar Pedro nyengir diiringi gerutuan Jumali dan Jamaan.
Kedua Kalakia itu segera bersiap menghimpun tenaga dalam dan memasang kuda-kuda, namun tanpa diduga-duga kedua sosok di depan mereka kini telah lenyap, berubah menjadi angin yang menyerang mereka dengan kekuatan besar. Jumali memaki keras dan segera menerima serangan itu diiringi jamaah yang sebenarnya belum terlalu siap. Sebuah ledakan membahana bersama terlemparnya dua Kalakia yang segera menguasai diri agar tidak jatuh menghantam tanah berpasir yang keras itu. Ternyata kedua musuhnya tidak sedikit pun memberi celah. Mereka berdua terus melancarkan serangan mematikan dengan tenaga besar yang dengan susah payah dihindari atau ditangkis oleh Jumali maupun jemaah. Kedua Kalakia itu tampak terdesak dan sedikit kewalahan. Jumali membentak keras, menjauhkan dirinya dari medan pertempuran, mencoba memancing si perempuan untuk mengejarnya. Taktiknya berhasil. Dia mendapati ruang yang lebih luas untuk membalas serangan-serangan mematikan yang dilancarkan bertubi-tubi itu. Jumali merapal ajian Bayu Bajra dan bergerak secepat cahaya sambil sesekali membentak kuat untuk membuat musuhnya kebingungan. Sesekali pukulan jarak jauh bertenaga besar dilancarkan Jumali dan sepertinya taktiknya berhasil lagi. Perempuan itu sampai berjumpalitan menghindari serangan Jumali tanpa kebingungan, berusaha menerka di mana posisi Jumali yang seakan lebur dengan udara di sekitar. Sementara Jaman beradu kekuatan dengan pemuda Parlente yang sekarang sudah melepaskan kemeja putihnya, memamerkan tubuhnya yang kekar dan berotot. Pamer bodi masih, elah otot lembek macam kuli meriang dipamerin, teriak jemaah mengejek pemuda itu. Namun si pemuda hanya membalasnya dengan seringai menyebalkan. Jari-jari pemuda itu mendadak memanjang seperti ranting pohon dan kuku-kukunya mencuat memendarkan warna hijau kehitaman. Dengan cepat kuku-kuku itu berubah menjadi angin-angin tajam dan menebar bau tidak sedap seperti bau comberan. Jaman sadar kalau jari-jari dan bau yang ditimbulkannya itu mengandung racun yang sangat kuat dan mematikan. Dengan cepat Jaman mencoba menutup indera penciumannya, namun serangan berupa cakaran pemuda itu tidak bisa diremehkan. Dengan ganas cakar-cakar itu terus memburu keberadaan Jaman yang sebenarnya sudah membentengi tubuhnya dengan tenaga dalam. Tubuh Jaman meliuk-liuk bagai belut menghindari cakaran-cakaran beracun itu. Sesekali cakar itu berhasil menggores tubuhnya, namun karena lapisan tenaga dalam yang kuat membuat cakar itu seperti menggores lempengan baja. Percikan api dan suara berjit menyakitkan telinga mewarnai pertarungan Jamaan dan pemuda itu. Jamaan tidak tinggal diam. Ia mulai membalas serangan pemuda itu. Sebuah hantaman telapak tangan Jamaan berhasil menampar pipi pemuda itu sehingga membuatnya terpelintir dan terpelanting jatuh mencium bumi. Ternyata pemuda itu bukanlah tandingan Jamaan. Ternyata kau tidak sehebat itu. Aku kira kau katakanlah lebih sakti dari kami, sehingga katakanlah kau punya nyali untuk katakanlah menghadapi kami. Tapi ternyata aku keliru, ujar Jamaan Jumawa. Kumat lagi nih si Jamaan. Sejak kapan sih dia suka ngomong pakai katakanlah, katakanlah, menyebalkan. Gerutu Pedro melihat tingkah Jamaan. Sepertinya sejak dia sering ngobrol sama si Sabto deh. Itu loh sarjana pengangguran, jawab Supri sambil menghisap kreteknya. Pedro dan Supri memang hanya duduk menonton tanpa sedikit pun berniat terjun ke medan pertempuran. Pantes, sepertinya aku kok nggak asing. Sabto yang kepalanya mulai botak itu ya, yang setiap hari kerjanya cuma ngopi dan ngobrol nggak jelas ngalor ngidul itu. Dulu dia jadi mahasiswa sampai karatan, sekarang juga jadi sarjana karatan. Mana masih bujangan, tragis, saut Pedro sambil mengamati jalannya pertarungan antara Jumali dan perempuan itu. Jumali berada di atas angin. Semua serangan perempuan berpakaian ketat itu dengan mudah diredamnya. Dan bukan hanya itu, Jumali sesekali membalas dan beberapa kali pukulan jarak jauhnya menghantam telak tubuh perempuan itu sampai terempas jatuh. Baju ketatnya sudah robek sana sini dan memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya yang terluka. Jumali
Jumali sempat tertegun sejenak, timbul rasa kasihan dan sedikit sesal karena terlalu keras menghajar perempuan itu. Bagaimanapun, dia adalah perempuan. Sialan, maki Jumali dalam hati. Sepertinya bisa membaca pikiran Jumali. Perempuan itu angkat bicara, suaranya serak, diiringi rintih kesakitan yang membuat dirinya tampak menyedihkan. Kau memang sakti, Mas. Tapi kalau hanya bisa mengalahkan perempuan, apalah arti kesaktianmu? Aku hanya bawahan dan suruhan Mas Yongki. Seharusnya aku tidak diperlakukan seperti ini. Kalian laki-laki hanya bisa memperalatku. Gak kamu, gak Mas Yongki. Kalian semua sama, ujar perempuan itu sembari menyekali sudut bibirnya yang berdarah. Jumali semakin tertegun, perasaannya tergores oleh ucapan perempuan itu tanpa disadari. Perlahan dia mendekat ke arah perempuan yang sudah tidak berdaya itu. Hatinya ternyut dan mendenyut sakit menyadari bahwa semua itu adalah ulahnya. Langkahnya semakin dekat dan air mata penyesalan mulai meleleh dari sudut matanya. Loh. Itu si Jumali kenapa? Kok malang deketin perempuan itu? Gerakannya kok kayak robot? Wah, gak beres itu, Bro. Seru Supri dan Pedro yang juga menyadari hal janggal itu, tapi dia hanya diam dan menatap tajam. Bro, ayo kita tolongin Jumali. Sepertinya dia kena pengaruh perempuan itu deh. Supri kembali berseru dan melihat Pedro tetap diam tak bergeming. Bro, kok kamu malah melongo sih koyo Sopi ketemu presiden? Ayo jangan diem aja. Ayo kita tolong. Kalimat Supri belum habis. Mendadak Pedro sudah melesat dengan kecepatan suara dan tiba-tiba sudah berdiri di antara Jumali dan perempuan itu tanpa menunggu lagi. Pedro segera menghantarkan kaki kanannya, kemudian terdengar suara dentuman membahana dan goncangan yang mengerikan. Tanah bekas injakan Pedro terbongkar dan retakannya yang membawa energi besar bergerak cepat menuju perempuan yang masih terkapar itu. Sebuah ledakan gelombang energi segera menghantam tubuh si perempuan yang menurut dugaan Pedro hanya berpura-pura. Seperti yang ia duga, perempuan itu mendadak bangkit dan dengan cepat melenting berjumpalitan di udara. Gerakannya lincah seperti tidak terluka sama sekali. Beberapa kali dia harus berjumpalitan menghindari serangan gelombang energi besar yang dilancarkan Pedro melalui ajian yang disebut ketuk lindu itu. Sementara Jumali masih bengong dengan tatapan kosong disambar dan dibawa pergi menjauh oleh Supri. Pedro di sini tidak tinggal diam. Dia kembali menyerang perempuan itu dengan ganas, bahkan sebelum perempuan itu berhasil menyentuh tanah, pukulan dan tendangan Pedro yang membadai dengan susah payah coba dihindari perempuan itu sampai akhirnya dia berhasil menyentuh tanah. Namun belum sempat memperbaiki posisi berdiri dan kuda-kudanya, Pedro turun dengan cepat seperti terjun bebas dan mendarat ke bumi diiringi dentuman dahsyat yang membuat perempuan itu seperti tergenjot dan kembali melambung tinggi ke udara. Badar! Teriak Pedro dengan suara menggelegar, diiringi sebuah gelombang plasma berwarna biru kehitaman yang melesat keluar dari tangan kanannya, melabrak tubuh perempuan itu tanpa ampun, membuat perempuan itu terpental tinggi ke udara dan jatuh berdebam diiringi sebuah jeritan panjang menyayat hati. Supri tertegun menjilati bibirnya sendiri. Pedro menggunakan ajian pambadaran, sebuah ilmu dari Mbah yang hanya diwariskan pada Pedro karena Pedro adalah satu-satunya dari keempat Kalakea yang memiliki ketulusan hati melebihi ketiga kawannya tersebut. Ajian ini adalah ilmu untuk membongkar paksa identitas dan wujud asli para iblis dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara raungan dahsyat bersamaan dengan bangkitnya perempuan itu dalam wujud aslinya yang mendirikan bulu roma. Sesosok makhluk tinggi besar berwujud seperti pocong raksasa dengan selubung putih yang lusuh dan kepala berongga gelap tanpa wajah. Wedon atau pocong raksasa itu bangkit memamerkan wujudnya yang menyeramkan. Setinggi tiang bendera, asap tipis berwarna hitam pekat mengepul dari rongga kepala tanpa wajah tersebut. Supri merinding sekaligus takjub seumur hidup. Belum pernah dia melihat penampakan pocong sebesar itu, dan penampilannya lebih mirip malaikat maut dalam komik-komik siksa neraka yang pernah dibacanya.
Pedro menatap rongga kepala yang hitam dan terkesan sangat dalam tidak berujung itu kosong melompong, namun membawa sebuah perbawa magis yang sangat aneh. Pedro terpaku, kesadarannya mendadak seperti terbelenggu. Kekosongan melanda, kehampaan merampas kesadaran jiwa, ketiadaan diam-diam menuntun kepada lorong hitam menuju punahnya eksistensi, dan yang ada hanya suwung, awang, uwung, kosong, tanpa arah, tanpa kiblat, tanpa kedirian, tanpa wujud, tanpa apa, tanpa siapa. Pedro melotot, mulutnya terbuka dengan darah mengalir pelan melewati bibir dan jatuh di dadanya. Supri berteriak mencoba menyadarkan Pedro. Jemaan mencoba menyerang makhluk itu dengan segenap kekuatannya. Seperti benteng baja, makhluk itu tak bergeming dan terus menyedot energi dan kesadaran Pedro. Jumali yang masih linglung mendadak bangkit, lalu berjalan gontai menuju tubuh Pedro yang masih berdiri tegak dengan mata melotot. Perlahan kesadarannya bangkit, dan alangkah terkejutnya tatkala dia melihat keadaan Pedro yang mengerikan itu. Mantra Nalahagni terapal dengan sendirinya. Dada Jumali menyala membara akibat panas yang ditimbulkan amarah yang berkobar dalam dirinya. Hatinya panas bagaikan permukaan matahari yang menggelegak. Kemudian dengan teriakan dahsyat, Jumali mendorongkan kedua telapak tangannya yang mengeluarkan sinar panas berwarna merah kuning menyala terang dan segera menghantam tubuh wedon itu. Namun seperti ada sebuah lapisan energi yang membentengi tubuh sang wedon. Sinar panas itu menabrak dan buyar gelombang panas menyapu seluruh tempat itu, sehingga menyebabkan batu, pasir dan kerikil berterbangan diiringi hawa panas yang sangat menyiksa. Pedro dan wedon itu tidak bergeming, bahkan lutut Pedro mulai gemetar dan limbung. Kesadaran dan kekuatannya melemah, sangat lemah. Jumali dan Jamaan terus berusaha menggepur wedon dan mencoba menyelamatkan Pedro. Situasi semakin genting dan panik ketika ketiga Kalekea melihat Pedro merosot jatuh berlutut dengan kepala tegak mendongak, matanya melotot ke arah rongga hitam dan mulut yang terus-menerus mengalirkan darah yang semakin mengental dan menggumpal. Mendadak organ dalam tubuh Pedro terluka parah. Kematian sudah diambang mata. Yongki perlahan bangkit. Ia berdiri sempoyongan, bibirnya menyunggingkan senyuman jelas. Riwayat kalian akan tamat satu demi satu. Hari ini, wahai para Kalekea, Kalekea terkuat sudah hampir mampus. Dan tinggal kalian, tiga kecoa yang sebentar lagi ikut meregang nyawa dengan cara mengerikan, ujar Yongki disusul suara tawanya yang membahana. Supri yang emosi mendengar tawa jelek Yongki segera melesat ke arahnya, lalu menghajarnya tanpa ampun sambil mencaci maki dan menghujaninya dengan pukulan bertenaga besar. Sampai pada akhirnya Supri melompat tinggi dan menginjak kedua pundak Yongki sampai tubuh pemuda itu melesak ke dalam tanah setinggi pinggang. Dan Supri kembali melompat lalu melakukan hal yang sama, membuat tubuh Yongki semakin dalam melesak sampai sebatas dada. Kamu diam di situ ya, Nyok, nanti kita bikin perhitungan, teriak Supri. Kalian tidak akan mampu mengalahkan wedon itu. Kekuatan kalian akan disedot habis sampai seperti temanmu itu. Kalian akan musnah, Kalekea, musnah. Ujar Yongki disusul tawanya yang jelek dan menyebalkan. Munyuk malah ketawa. Memangnya ini film India? Awas kowe, teriak Supri. Lalu ia mengambil batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan tepat mengenai mulut Yongki yang sedang tertawa itu. Ya, kapok mau kapan, Nyok? Makan batu itu. Ayo ketawa lagi. Stok batu masih banyak ini. Seru Supri puas melihat mulut dan sebagian wajah tampan Yongki hancur mengerikan. Supri kembali menoleh melihat keadaan Pedro yang semakin melemah. Amarahnya membuncah disertai keputusasaan karena merasa gagal untuk menolong temannya. Dengan sebuah hentakan kuat, tubuhnya melambung, telapak tangannya mengembang. Supri berteriak lantang, Sura Sudira Jayani Kangrat, Subrasta Tekaping Ulah Darmastuti. Bersama dengan itu, dari kedua telapak tangan Supri yang terkembang, cahaya plasma berwarna hijau tua terlontar dengan energi super besar melanda tubuh wedon raksasa itu. Sebuah ledakan besar diiringi raungan dahsyat yang seperti berasal dari hewan purba menggelegar memenuhi udara. Tubuh Supri, Jumali dan Jamaan terpental karena dahsyatnya ledakan gelombang udara yang ditimbulkan. Tubuh wedon itu pecah
pecah berkeping-keping dan berterbangan seperti jutaan belalang. Di saat yang sama, Yongki juga mengalami hal serupa. Tubuhnya ikut hancur disertai jeritan seperti lolongan 1000 serigala. Yongki menemui ajalnya karena ajian Supri yang belum diketahui namanya itu. Pedro terkulai lemas. Jumali yang sudah berhasil menguasai diri segera mendatangi Pedro yang tidak bergerak, entah dia pingsan atau sudah mati. Kemudian Jamaan disusul Supri dengan langkah yang masih sempoyongan ikut bergabung bersama Jumali. Mereka bertiga panik dan bingung harus bagaimana. Mereka sangat sedih sekaligus takut kehilangan teman Kalakea yang sangat mereka cintai seperti saudaranya sendiri. Kemudian semuanya berubah gelap. Bukan gelap pekat, namun gelapnya malam. Rembulan separuh terlihat di angkasa. Mereka semua sudah kembali ke alam nyata. Mereka mendapatkan dirinya sudah berada di halaman restoran. Beberapa pengunjung yang baru datang ataupun yang sudah berada di dalam restoran memandang bingung dan heran. Dari mana datangnya keempat pemuda yang tiba-tiba saja sudah ada di halaman restoran itu? Beberapa orang mulai merubung dan menanyai mereka. Untung Mas Herjuno segera datang dan membawakan beberapa botol air mineral juga minyak kayu putih. Dengan sabar, para Kalakea mencoba menyadarkan Pedro dengan dibantu oleh Mas Herjuno dan beberapa orang pengunjung restoran. Minyak kayu putih diusapkan ke dahi, leher, dada, dan telapak kaki Pedro. Mas Herjuno dengan setia memijiti kaki Pedro hingga tiba-tiba semua diam, semua pergi, menyingkir dengan tertib. Awas, jangan berbuat macam-macam. Pak Harmoko sudah tiba. Sebuah suara membentak dan sontak membuat semua orang di situ terkejut saling memandang. Pedro sadar dan menatap semua orang dengan pandangan linglung. Pak Menteri yang mulia, mohon lurah desa ini diganti, Pak. Dia itu sudah kebanyakan korupsi dan punya istri muda. Pak Kaprawi ini loh saksinya. Iya kan, John? Nah ini Joni Kawul, sukanya nyetrem ikan, Pak. Irigasi jebol dan tanaman di amuk wereng, Pak. Oh ya, Bang Haji Oma Irama bikin film baru ya. Saya mau jadi penjahatnya, Pak. Semua orang di situ terenyak bingung. Ternyata Pedro yang bersuara dan mengatakan kalimat-kalimat ngawur tadi. Sudah, Dro, sudah. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Ayo kita ke mobil yuk, bujuk Jumali sambil mencoba membangunkan dan memapa tubuh Pedro. Pedro menurut, namun mulutnya masih saja meracau. Pedro itu kan nama monyet peliharaannya Poniran. Cepon kan? Kalian memang kurang ajar. Masa nyamain aku sama monyet, Cum? Minta aku ingin mabok. Marsono mana? Marsono mana? Awas ya, nanti becanya aku kempesin. Wong rokok tinggal satu kok disikat juga. Ayo Pri, kita nonton orkes. Jangan lupa joget. Orkes Irama Samudra, pimpinan Marwan Petok. Biduan yang namanya si Ayu dan Marnimpok itu katanya bencong ya. Sial, buat kamu aja Jam. Supri, rokok kita mana? Kerja keras kok nggak ada rokoknya, semprol itu Jumri. Katanya dia mau ngasih proyek. Mana? Mulut Pedro masih saja terus mengoceh tanpa henti sampai mereka semua masuk ke dalam mobil. Mendadak Supri keluar lagi dan berlari menuju kasir restoran. Ya, mereka hampir saja lupa membayar makanannya. Setelah beres, kemudian mobil keluar dari area restoran dan melaju untuk menuju Yogyakarta. Sayup-sayup masih terdengar suara Pedro yang merengek-rengek minta mandi di kolam renang air panas. Tika dan Zakia sudah selesai bersuci, kemudian melaksanakan sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum melakukan ritual Purwajati yang akan dibimbing sendiri oleh Baban. Bangun masih ada di sana, ikut menunggu pelaksanaan ritual tersebut sambil berbincang dengan Baman. Sesekali laki-laki tua yang gagah itu terkekeh. Baman tahu kalau Bangun adalah seorang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan Bangun adalah seorang peragu meskipun dia adalah seorang mahasiswa yang cukup cerdas. Bukankah sikap ragu itu dibutuhkan ketika kita mempelajari segala sesuatu, Mbak? Bahkan kita tidak boleh langsung mempercayai sesuatu tanpa mempertanyakan validitasnya. Bahkan kita bisa menafikan sebuah informasi atau pengetahuan meskipun itu penting dengan cara meragukannya. Sangga Bangun mencoba menjawab tudingan halus Baman tentang sifat peragunya. Betul Nak Mas. Nak Mas Bangun tidak sepenuhnya keliru. Namun jika sifat peragu itu justru akan menghambat langkahmu dalam melakukan sesuatu,
atau malah menafikannya. Bahkan jika sesuatu itu memang harus dilakukan, maka Nakmas akan menyesal dan terlambat mengetahui bahwa apa yang Nakmas putuskan itu keliru. Akhirnya malah akan merugikan diri Nakmas sendiri. Semuanya akan baik-baik saja jika sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Bahasa Jawanya, bener itu belum tentu benar, ujar Baman sambil berpikir. Bangun meminta izin untuk merokok dan Baman pun tidak keberatan. Asap rokok mengepul sejenak dari mulut Bangun, seperti mengatakan bahwa pikirannya berkabut, samar, dan sedikit kesulitan untuk mencerna kalimat Baman. Maksudnya itu bagaimana, Mbah? Benar itu benar. Lah, kalau benar, apakah lebih benar? Atau lebih dari sekedar sebuah kebenaran? Adakah yang lebih benar dari sebuah kebenaran? Tanya Bangun sedikit filosofis. Kebenaran itu tidak mutlak, Mas Bangun. Masih bisa dipertanyakan. Karena kebenaran itu bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang mana sebuah kebenaran itu dilihat. Tiba-tiba saja Rina muncul dari dapur, membawa nampan berisi 2 gelas teh panas dan gorengan yang baru dibelinya tadi. Maaf Mbak, saya lancang ikut nimbrung. Soalnya Mas Bangun ini mulai menyinggung persoalan filsafat. Saya kan anak filsafat Mbak, jadi saya agak tergelitik kala mendengar kata Mas Bangun tadi. Maaf ya Mbak, tapi boleh nggak saya ikut nimbrung? Sepertinya diskusinya menarik, kata Rina sambil tersenyum malu-malu. Tentu saja boleh nih Mas Ayu Amrina. Justru Mbah sangat bahagia jika nih Mas Ayu ikut turun rembuk dalam perbincangan ringan ini, ujar Mbah Man dengan wajah berseri diiringi tawanya yang khas. Dan mereka bertiga terlibat perbincangan yang cukup runyam karena menyinggung kebenaran berdasarkan filsafat dan budaya. Sampai kemudian akhirnya Mbah Man menghentikan perbincangan yang sebenarnya mulai panas tersebut karena Bangun maupun Rina berusaha membela pendapatnya, dan Mbah Man hanya tersenyum melihat 2 anak muda itu berebut mempertahankan kebenaran versi mereka sendiri. Mbah Man melihat Tika dan Zakia sudah selesai melaksanakan sembahyang sunnah dan segera mengajak mereka ke ruangan khusus, yaitu kamar Tika yang sudah disiapkan untuk melakukan ritual Purwajati tersebut. Tika dan Zakia diminta untuk duduk bersila, saling berhadapan. Dengan kedua lutut mereka beradu, bau dupa wangi cendana meruap, memenuhi seisi ruangan. Wangi namun tidak memabukkan dan membuat perasaan menjadi lebih tenang, sehingga memudahkan mereka untuk lebih berkonsentrasi. Kidung pembuka berupa tembang sendon yang menggambarkan suasana yang tiba-tiba sunyi, menyeruak wangi bunga yang tertiup angin yang berhembus perlahan. Bunga gadung yang semerbak harumnya menenteramkan jiwa. 2 insan berbeda sifat dan kepribadian itu meraga sukma, dan jiwa mereka mengembara seperti terbang atau menyelami relung-relung kesunyian dalam jiwa. Jiwa-jiwa yang polos dan suci seperti bayi yang belum ternoda dosa-dosa duniawi. Terdengar hentakan kecil yang sedikit mengguncang dan muncul sebuah bayangan kembar berwarna hitam besar hanya duduk dan menguap sambil menyantap apa saja yang ada di depannya. Lalu bayangan kembar berwarna kuning samar yang berkacak pinggang memamerkan keindahan tubuhnya. Dadanya membusung naik turun dengan nafas memburu, senyuman culas dan lidahnya beberapa kali menjilati bibir. Kemudian disusul bayangan kembar berwarna merah yang menyala berkobar, diselingi ledakan-ledakan kecil dan selalu tampak gelisah tidak bisa diam. Dari mulutnya sesekali terdengar raungan kemarahan. Semua bayangan itu mendekat dan mencoba menyerang, mengeroyok Tika dan Zakia yang berdiri polos tanpa kesaktian dan senjata. Terjadilah kejar-kejaran, dan karena para bayangan itu berebut menguasai jiwa Tika dan Zakia, Tika maupun Zakia kehilangan daya dan hanya bisa menghindar mencoba menyelamatkan diri. Bayangan hitam berhasil memeluk Zakia dan kemudian melambung lalu hinggap di atas pundaknya, menekannya dengan kuat sehingga jiwa Zakia tertekan turun seperti tenggelam ke dalam palung samudra yang dalam.
Bayangan hitam satunya mencoba melakukan hal yang sama, namun Tika berhasil menghindarinya dengan mencoba bergerak cepat. Belum sepenuhnya lepas dari bayangan hitam, salah satu bayangan merah memburunya dengan kecepatan sebuah meteor memasuki atmosfer bumi. Sementara itu, Zakia disambar oleh bayangan kuning dan kembali melambung ke atas. Bayangan itu berusaha menguasai dan menyatu dengan jiwa Zakia, namun bayangan merah tidak tinggal diam, ikut terjun berebut jiwa Zakia yang mulai melemah tersebut. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Tika. Jiwanya melemah, kesadarannya merosot, pandangannya mulai kabur. Sementara ketiga bayangan berwarna kuning, merah, dan hitam itu terus menggelayuti dirinya dan sesekali membetot jiwanya dengan keras, berusaha menguasainya. Tika melolong putus asa. Zakia hanya membisu, bibirnya terkatup rapat menahan segenap rasa yang mendera dirinya. Seluruh rasa bahagia, takut, nikmat, ingin berkuasa, jengkel, marah, lelah, malas, dan juga birahi bercampur aduk berusaha mengimpitnya dalam ketidakberdayaan yang menyakitkan. Seluruh rasa yang terasa menyakitkan berupa seluruh keinginan yang tidak terbatas melawan keterbatasan fisik dan akal budi. Tangis mulai terdengar, perasaan menyerah dan kalah mulai menguasai keduanya, sampai akhirnya hadirlah bayangan putih yang anggun dan menyejukkan. Dua bayangan putih yang nyaris serupa muncul bersamaan dengan wujud yang samar dan rapuh. Sejenak, kedua bayangan itu termangu seperti tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah sejenak mengamati keadaan kedua gadis itu, kedua bayangan itu melayang pelan dan terlihat sangat rapuh seperti kain rombeng yang lapuk. Gerakannya lamban, sangat lamban, terlalu lamban. Bayangan-bayangan putih ternyata hanya berhenti dekat sekali dengan posisi tubuh Tika dan Zakia yang hanya bisa berhenti dalam kesakitan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sampai pada satu kesempatan, Zakia berhasil membebaskan tangan kirinya dan segera merengkuh bayangan putih tersebut. Tika meronta dengan sisa tenaga yang ada untuk membebaskan tangannya, dan setelah berhasil, dia segera mencengkram tangan rapuh bayangan putih di sebelahnya, dan seketika sebuah ledakan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan membuat pandangan kedua gadis itu seperti mengalami kebutaan sejenak. Lalu ketika suara gemuruh ledakan itu sirna, kekosongan kembali menguasai diri mereka berdua. Entah berapa lama mereka berada dalam kekosongan tersebut, ketika tiba-tiba saja sebuah kekuatan yang sangat besar membetot tubuh lunglai tanpa daya tersebut. Tika dan Zakia bagaikan terbawa meluncur dengan sangat cepat, melebihi kecepatan cahaya. Tidak ada jerit ketakutan atau kengerian. Mereka berdua sudah memasrahkan dirinya pada Yang Kuasa. Pasrah, sumarah, menyerah. Terdengar sayup-sayup suara memanggil jauh-jauh sekali, seperti terhalang sebuah benteng raksasa. Suara itu terus memanggil dengan mata melotot. Tika mencoba menjawab panggilan itu, demikian juga Zakia yang berusaha sekuat tenaga mengeluarkan suaranya. Sampai akhirnya, "Kamu yakin ini rumahnya Mas Her?" tanya Jumali dengan wajah ragu. "Ya, kalau menurut alamat dari Pak Jarot dan petunjuk dari Pak Polisi di depan kios rokok tadi, ya sepertinya nggak salah Mas," jawab Mas Herjuno mantap. Jumali mengamati keadaan rumah tua di depannya. Rumah yang gagah dengan gaya Jawa Eropa, halamannya terawat rapi dengan beberapa pot bunga berjejer di atas tanah berumput yang terpotong rapi dengan penerangan yang cukup. Rumah yang asri, meskipun kesan angkara tidak serta-merta luntur. "Jum, bener ini rumahnya. Kok kayak rumah company ya?" Suara Supri masih terdengar seperti orang ngantuk. "Bukan rumah company, Pri. Ya katakanlah mirip rumah company, tapi ada unsur lain yang katakanlah Jawa banget. Jadi ya katakanlah ini adalah rumah ganda campuran," jelas Jamaan yang juga sudah keluar dari dalam mobil. Jum, bagaimana kalau nanti Tika menanyakan Pedro? Masa iya kita langsung kasih tahu begitu aja?" bisik Supri pada Jumali. "Ya kita kasih tahu aja, wong keadaannya memang begitu kok. Tapi yo pelan-pelan," jawab Jumali. "Tapi jangan dibohongi loh. Kita itu harus terus terang. Kita ceritakan kejadiannya secara kronologis dan runut. Ya katakanlah, meskipun kita tutup-tutupi, pasti cepat atau lambat Tika akan tahu." Tandas Jamaan tugas. Iya, tenang aja.
Nanti kita kasih tahu. Sekarang kita masuk dulu aja ke rumah itu, ujar Jumali. Kemudian mereka masuk kembali ke dalam mobil dan mobil itu bergerak memasuki halaman rumah besar yang pagarnya terbuka lebar itu. Ada sebuah mobil Fiat putih terparkir di halaman dengan sopir yang sepertinya tertidur di dalam kabin. Singkat cerita, mereka semua kecuali Pedro yang masih berada di dalam mobil mencoba bergantian mengetuk pintu sampai seorang gadis manis berkacamata datang membukakan pintu dan tertegun diam kala melihat 4 laki-laki berdiri tegak di depan pintu. Polisi ya? Apa tentara? Tanya gadis manis yang ternyata adalah Kiki tersebut. Bukan mbak, jamaah mencoba menjawab. Walah, tukang mebel ya, mau ngirim lemari. Potong Kiki dengan suara cemprengnya. Buset, suaranya. Begini mbak, kami ini kemari katakanlah hendak menengok katakanlah adik kami. Kami ini jauh-jauh datang dari katakanlah seberang mbak. Nah di mana sekarang adik kami itu? Ujar jamaah mencoba tenang. Loh, adik sampean itu siapa? Namanya siapa? Apa benar alamatnya di sini? Kami itu berempat tinggal di sini. Nah, siapa nama adik sampean? Jangan-jangan sampean ini cuma ngada-ngada ya dan hanya ingin menyatroni rumah ini. Oh, sampean maling ya? Biar tak panggilin temanku loh, biar diajar sampai bonyok. Beraninya kok ngaku-ngaku punya adik di sini, padahal mau maling, kurang ajar. Jaki, cerocos Kiki sambil masuk ke dalam rumah, meninggalkan keempat laki-laki yang masih bengong terpana. Sampai kemudian Zakia datang diiringi Kiki dan Rina yang selalu ingin tahu. Wah, Mas Jumali, Mas Supri, Mas Jemaan, kapan sampainya? Kok nggak ngabarin sih kalau mau kesini? Ayo, masuk Mas. Tika, ada tamu agung ini. Sambut Zakia dan segera berteriak memanggil Tika, Jumali, Jemaan, Supri dan Mas Herjuno kemudian masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Heran, semua orang kok pada teriak-teriak ya? Apa Zakia sama Tika sekarang udah pada budek kali ya? Gumam Supri sambil menghempaskan pantatnya di kursi tamu yang empuk itu. Belum sempat ditanggapi, sebuah suara yang sudah mereka kenal menyapa mereka dengan riang. Lah, Mas Jumali, Mas Jamaan dan Mas Supri, kangen banget aku. Kapan berangkat dari Lampung? Terus sampai sini tadi jam berapa? Pasti pada capek ya. Rina, bikinin teh. Suara Tika menggelegar mengagetkan keempat laki-laki tersebut. Dianus, bener-bener pada budek cewek-cewek di sini. Supri menggumam lagi. Apa Mas Supri? Tanya Tika. Enggak kok. Ini si Jamaan pingin makan gudeg. Jawab Supri sekenanya. Tenang aja Mas Jamaan, Tika tahu di mana gudeg yang enak. Besok kita jalan-jalan sama-sama ke sana ya, ujar Tika. Jamaan hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi Mas Pedro mana? Kok nggak diajak? Tanya Tika yang tiba-tiba saja membuat keempat laki-laki itu tergeragap kaget. Anu, ada kok. Pedro, diajak. Jawab Jumali agak-agak. Pedro di dalam mobil, lanjut Supri. Tidur, imbu Jamaan. Boyo dibangunin Thomas, masa yang gak diajak masuk kan kasihan. Rajuk Tika. Kemudian Zakia datang bersama Rina membawakan nampan berisi beberapa gelas teh dan makanan ringan juga asbak. Iya Mas, jangan curang loh. Masa ya Mas Pedro gak dibangunin? Apa Mas Pedro mabuk perjalanan ya? Tanya Zakia menggarami Tika. Ya, Pedro mabuk, jawab Jumali. Muntah-muntah. Lanjut Supri. Udah parah, tandas Jamaan banget. Imbu Mas Herjuno ikut-ikutan. Belum sempat Tika dan Zakia menanggapi, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari luar. Suara orang yang marah-marah mengumpat, mencaci maki. Kemudian sesosok tubuh sudah berdiri tegak di ambang pintu. Badannya kekar, rambutnya gondrong, aut-autan, dan matanya berputar liar seperti orang yang tidak waras. Oh, jadi begini istana presidennya. Kusam, kumal, koyok mukanya Sabto. Lagi pula kenapa kita nyasar di sini? Ayo cepat keluar. Kita harus segera menghadap Pak Harmoko untuk minta sangu kehidupan, belajar, ngaji, dan belajar kungfu. Ingat, masih banyak yang harus kita kerjakan. Marcos, kamu ikut gali kuburan bersamaku, ujar Pedro setengah membentak menunjuk ke arah Supri. Marcos gundulmu, aku itu Supi Pedro, protes Supri.
Terserah, kalau kamu nggak mau dilarang protes-protes. Ini sudah menjadi keputusan Pak Sadirun, bentak Pedro lagi. Dah, Sadirun itu baku, cok, protes jamaah. Diam, berani protes lagi, aku kirim kamu ke Lebanon. Pasukan sudah disiapkan, Bahman sudah menunggu. Ayo, cepat, mumpung Goda Yitma sedang mandi. Dia itu kalau mandi lama banget. Ini kesempatan kita. Hei Joni, ayo ambil senjatamu, bentak Pedro pada Jumali. Lah, Joni gundulmu. Pedro sadar, kita itu sudah sampai di rumahnya Tika, ujar Jumali jengkel sambil mencoba menenangkan Pedro. Tika, suara Pedro tercekat, kepalanya mendadak berdenyut, sakit sekali. Iya Mas Pedro, aku Tika. Aku Tikamu Mas. Terdengar suara lirih menantangis. Tika tidak mampu melihat Pedro dalam keadaan seperti ini. Matanya basah. Ia memandang Jumali, Jamaah dan Supri bergantian dengan tatapan penuh tanya. Pedro edan Tika, ujar Supri dengan suara rendah hampir membisik. Pedro mengerang sambil merenggut rambutnya sendiri. Kepalanya sakit sekali. Tolong Jumri, ada yang menggerogoti otakku. Odon itu Jam, dia terus-terusan mengerat otakku. Duh, sakit, rang Pedro. Keringat dingin membenceri tubuh kekarya. Mendadak sebuah sinar plasma berwarna biru maya melesat menghantam dada Pedro. Pedro terjengkang dan pingsan. Seorang laki-laki tua berdiri gagah dengan tatapan tajam. Bahman, seru Jumali dan Jamaah hampir bersamaan. Supri bertepuk tangan gembira kala melihat kehadiran gurunya. Bahman masih menatap tajam ke arah Pedro yang sudah terkulai tak sadarkan diri, bangun berdiri bingung di belakangnya. Siapa laki-laki itu? Siapa mereka semua? Batinnya bertanya-tanya. Mengapa Tika terlihat sangat bersedih? Apakah itu kakaknya, saudaranya? Atau bangun tidak berani meneruskan pemikirannya. Hatinya mendadak tersaput kabut. Bawa dia masuk, aku akan mencoba mengobatinya, ujar Bahman dengan suara bergetar dan wajah yang berubah masgul. Jumali selintas menangkap ada setitik keraguan pada diri Bahman. Ada apa ini? Pikirnya, apa jangan-jangan Pedro tidak bisa disembuhkan? Jumali menunduk dengan perasaan campur aduk. Tika mulai terisak melihat Pedro yang digotong ke dalam kamar. Zaki turut bersedih, lalu memeluk pundak Tika. Rina menggeser tubuhnya mencoba memepet bangun. Bangun hanya menoleh sekilas dan batuk berdahak. Cuk, batin Rina dalam hati. Selesai. Wow, luar biasa kisah Pedro. Aduh, bener-bener nih, enggak, ini teman-teman mesti tahu ya, saya berapa kali tuh sampai cut apa, sampai saya nggak bisa nahan ketawa beneran. Jadi absurd banget ya. Jadi ini horor, komedinya itu tuh bener-bener mahal kalau menurut saya. Komedi yang ditampilkan oleh Mas Haryo di dalam kisah Pedro ini tuh nggak ecek-ecek dan sederhana, tapi kayaknya ngek banget. Itu sih Pedro bisa-bisanya masuk alam gaib, belum sempat minum, si Supri kebawa tuh es teh manis ya kan, parah kayak gitu. Imajinasinya Mas Arya tuh luar biasa. Dan ini adalah salah satu yang terbaik dari kisah Pedro menurut saya ya. Dari total sudah 12 ya, Pedro sudah 12 episode. Ini yang terbaik. Kalau pribadi saya yang terbaik karena dapat semua, horor dapat, misterinya dapat, dan di sini hadir semua nih. Kalakea 4 hadir, ada Tika, ada Zakia, dan juga ada new enemy ya kan. Maksudnya ini musuh teman tapi kayak berasa musuh ya, teman rasa musuh ya ini nih. Siapa lagi kalau bukan Bangun. Jadi Bangun ini adalah teman dari Tika, teman kuliahnya Tika yang juga menyimpan rasa sama Tika, dan dia juga punya kemampuan lah ya, kemampuan juga. Dan tapi dia baik, dia orang baik, tapi hanya mencintai mencintai wanita yang sama Pedro. Jadi kalau menurut saya ya teman rasa musuh di sini. Overall kisahnya keren, pakai banget, dan buat teman-teman semua semoga terhibur ya dengan kisah barusan para penikmat horor, pecinta misteri, dan terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat Mas Haryo, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Mas Haryo, please dong jangan lama-lama ya untuk kelanjutannya, pasti teman-teman juga udah gak sabaran. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi. Konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.